informasi seputar musik terbaru dan penampilan terbaik dari berbagai band dan musisi kota Bandung. Saksikan Bandung Hits setiap Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah yang Maha Suci serta memanjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa, dan senantiasa terus-menerus kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa pula kita memohon rahmat kepada Allah yang menentukan hari kiamat. Alhamdulillah, pemirsa di rumah, Cahaya Ilmu pada kesempatan ini akan mengambil tema pendidikan dalam Al-Quran. Al-Quran berulang kali pernah saya sampaikan adalah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjaga hingga akhir zaman. Siapapun yang tunduk dan taat kepada wahyu ilahi ini, maka jalan keselamatan akan diperoleh. Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-18 kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Inilah ayat perintah kepada manusia di seluruh dunia. Wahai segenap manusia pengisi bumi ini, wahai manusia keturunan Adam, hendaklah engkau mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalaqakum, yang telah menciptakan kamu sekalian. Allah menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi ini. Allah menciptakan apapun yang ada di dunia ini, itu tiada lain la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah. Pemirsa di rumah, bertalian dengan surat Al-Baqarah ini, kita akan bahas pendidikan dalam Al-Quran. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Ilmu, bahagia bersama ayat ilahi.
Insya Allah, dengan $375 Anda bisa umroh dan dapatkan keuntungan ratusan juta rupiah. Hubungi info lebih lanjut di www.falaha.com. Saksikan Senam Bugar Parahyangan hari Sabtu jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di Bandung TV. Perjalanan menyusuri tempat-tempat eksotik, kebudayaan unik, serta keanekaragaman kuliner tersaji dalam program traveling. Saksikan setiap hari hanya di Bandung TV. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan tema kali ini, pendidikan dalam Al-Quran. Sebagai wahyu Allah, dalam konsep pendidikan ini, tegas sekali Al-Quran menguraikan secara lebih rinci. Al-Quran pun sangat menjelaskan bahwa target seorang yang beriman kepada Allah, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa di muka bumi ini. Kedudukan orang yang bertakwa ini tidak ada nilainya, dan yang tertinggi puncak keberadaan orang yang beriman. Sehingga dalam berbagai ayat Al-Quran pun, terutama dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, Allah pun secara tegas menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, derajat yang paling tertinggi di dunia ini bagi manusia, Allah tegas menyatakan, adalah mereka yang atqakum, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, ketakwaan bisa diraih oleh siapapun. Ketakwaan merupakan puncak kebahagiaan hidup bagi orang yang beriman di dunia dan kelak nanti di yaumil akhir. Maka lebih dari 70 kali ungkapan kata terungkap dalam rangkaian ayat-ayat ilahi, yang pada intinya semua itu mengarahkan agar manusia mendapat kemuliaan hidup. Kemuliaan hidup itulah puncak tertinggi kebahagiaan orang yang beriman di dunia dan kelak di yaumil akhir. Berulang-ulang Allah mengingatkan kepada kita, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kamu menjadi orang-orang yang derajatnya diangkat setinggi-tingginya. Oleh karena itu, pendidikan harus berorientasi kepada ketakwaan kepada Allah. Dan alhamdulillah di negara kita, salah satu tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjadi orang yang bertakwa itu sebenarnya dalam rangkaian pendidikan ini diproses secara mendalam agar lahir ke muka bumi ini adalah
manusia-manusia yang memiliki jiwa tatakun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam rangkaian berbagai ayat Al-Quran, salah satu prinsip dalam pendidikan, Allah mengingatkan kepada kita dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka kalau kita mengkaji rangkaian ayat ini satu kalimat saja, kaitkan kita dengan tafsir pendidikan Al-Quran, maka inti dalam ayat ini, pendidikan harus mengarahkan kepada anak didik, kepada peserta didik. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Terhindar dari malapetaka dan bencana yang sangat mengerikan. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Intinya, anak didik kita, peserta didik kita, para siswa yang mereka itu memiliki akidah Islam, ku anfusikum wa ahlikum nar. Tidak lain menjaga anak didik kita agar terhindar dari bencana yang sangat mengerikan, yaitu api neraka. Oleh karena itu rugi sekali kalau pendidikan tidak mengarahkan anak didiknya, peserta didiknya, mengerti tentang alam akhirat. Justru Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk mengkaji dan mempelajari hal-hal yang bersifat gaib, yang kelak akan dialami oleh manusia, dan ujung-ujungnya sukses seorang peserta didik, seorang pelajar, seorang siswa yang sedang belajar adalah terhindar dari api neraka yang sangat mengerikan. Ku anfusikum wa ahlikum nar. Makanya Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang telah dianugerahkan hidayah. Karena tidak setiap orang memiliki keimanan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di muka bumi ini manusia bermiliar-miliar, tapi tidak setiap orang diberi oleh Allah hidayah keimanan. Oleh karena itulah menjadi satu kewajiban kita, terlebih dalam dunia pendidikan, terlebih lagi seorang pengajar, seorang pendidik, maka kompetensi guru, kalau kita kaji dan analisis, sama dengan kompetensi tugas nabi. Yang pertama, kompetensi guru adalah kompetensi pedagogi. Guru harus mampu mengajar sesuai dengan ilmu mendidik. Kembalikan kepada tugas nabi. Salah satu seorang nabi oleh Allah diberi kemampuan kompetensi fatonah, cerdas. Seorang guru harus cerdas. Inilah kompetensi pedagogi. Kaitkannya dengan kompetensi nabi, fatonah. Seorang guru harus cerdas. Kalau dia tidak cerdas, kalau dia tidak memiliki keilmuan, tunggulah satu kehancuran. Inilah di dalam ayat Al-Quran diingatkan kepada kita sebagai seorang pendidik, seorang pengajar. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi pedagogik, diajarkan pun dalam berbagai rangkaian ayat Al-Quran. Yang kedua, kompetensi profesional. Seorang guru itu harus memiliki jiwa dan
profesional dalam mengajar. Artinya memiliki keterampilan dan keahlian yang dihargai dan diakui ya, dengan pendidikan. Dan kan tidak sembarangan orang yang mengajar, yang mendidik itu. Dia harus memiliki kompetensi profesional. Ya. Salah satu profesional itu adalah sifat Nabi yang disebut dengan sidik. Sidik itu apa? Seorang nabi, seorang guru harus memiliki sifat yang benar, sifat yang jujur. Ini yang dinyatakan dalam berbagai rangkaian Al-Quran, bahwa nabi itu kalau tidak benar, nabi itu kalau tidak jujur, wah celaka. Makanya Rasulullah SAW sudah dipersiapkan oleh Allah sejak beliau lahir ke muka bumi ini, terpelihara sehingga setelah dewasa mendapat gelar Al-Amin sebagai insan yang dipercaya oleh kaumnya pada waktu itu. Itulah gelar yang tertinggi, Al-Amin, orang yang dipercaya. Terlebih kembali kepada kompetensi guru. Kompetensi guru adalah profesional. Dia harus profesional dalam mengajarkan ilmu yang akan diberikan kepada anak. Yang ketiga, seorang guru adalah kompetensi kepribadian. Guru harus memiliki pribadi yang benar-benar menjadi teladan bagi pendidikannya, bagi anak didik, bagi para siswanya. Kalau guru tidak memiliki kepribadian yang baik, yang benar, jangan diharap bangsa ini bisa berubah. Kalau seorang pendidik, dia kompetensinya, kepribadiannya justru jelek, buruk, sudah dapat dibayangkan bagaimana anak didiknya yang dia didik, yang dia bina, tentu akan lahir generasi-generasi yang rusak. Maka kaitkan dengan kompetensi Nabi. Kompetensi Nabi itu adalah tabligh. Harus menyampaikan apa yang dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru pun begitu, dia harus mampu menyampaikan. Maka kepribadian guru sebagai satu kompetensi yang harus dimiliki, dia harus mempunyai sifat yang agung, akhlak yang mulia. Sebagaimana seorang nabi, kompetensi nabi itulah tabligh. Dia harus mampu menyampaikan kepada orang lain. Guru pun begitu. Kalau guru tidak mampu menyampaikan materi kepada para pendidiknya, kepada peserta didiknya, bagaimana mau bisa diperoleh keilmuannya? Nah ini. Dan yang terakhir, kompetensi guru itu adalah kompetensi sosial. Dia harus mampu berinteraksi dengan masyarakat. Harus mampu melakukan dialog apa yang diinginkan oleh masyarakat terhadap anak didiknya. Kalau ternyata anak didiknya dia tidak memiliki kemampuan diberikan pembelajaran oleh gurunya, tentu hasilnya pun tidak akan. Nah, oleh karena itulah kembali kompetensi nabi itu amanah. Seorang nabi harus memiliki sifat amanah, sama seperti guru. Guru harus memiliki sifat amanah kepada masyarakat dan kepada anak didiknya, yang harus dipahami oleh kita. Maka Al-Quran berulang kali mengingatkan kepada kita bagaimana pentingnya pendidikan kepada anak-anak bangsa. Guru luar biasa dalam berbagai rangkaian keterangan sejajar dengan Nabi. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Ilmu, bahagia bersama ayat ilahi.
Daftarkan segera sanggar, klub senam, lembaga pendidikan, atau perusahaan Anda untuk tampil dalam program Senam Bugar Parahyangan Bandung TV, serta berkesempatan untuk menampilkan karya terbaik Anda dalam kategori Senam Kreasi dan Senam Bugar Parahyangan. Informasi dan pendaftaran hubungi atau datang langsung ke Studio Bandung TV, Jalan Pacuan Kuda nomor 63, Komplek Arca Manik Endah, Bandung. Program ini terselenggara atas kerjasama Bandung TV dengan Paguyuban Bugar Parahyangan. Insya Allah, dengan $375 Anda bisa umroh dan dapatkan keuntungan ratusan juta rupiah. Hubungi info lebih lanjut di www.falaha.com. Ayo semua bernyanyi, move your body, dance like there's nobody tonight. Jangan lupa saksikan saya Rini Wulandari hanya di Motion Music on Passion. Tak perlu kau ragu, yakini hatimu. Oh. Berbagai informasi dan hiburan seputar dunia otomotif di sekitar Bandung Raya dan Jawa Barat. Saksikan Bandung Otomotif Mania setiap Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Alhamdulillah kita telah bersama-sama kembali di Cahaya Ilmu. Hadirin yang berbahagia pemirsa di rumah, pada hari ini kita undang seorang tamu kepala sekolah SMK Putra Nasional, yaitu Bapak Dr. Anas Haji Asep Maulana MPD MSI, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, akan lebih membuka wawasan dan cakrawala tentang konsep pendidikan dalam Al-Quran. Tadi saya telah membahas sepintas bagaimana kompetensi guru yang sejajar dengan kompetensi Nabi. Guru tadi itulah kompetensi profesional, ya, kemudian kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Itu kompetensi guru. Sedangkan kompetensi Nabi adalah beliau memiliki sifat fatonah, cerdas. Seorang guru harus cerdas, sama dengan seorang Nabi. Kemudian kompetensi sidik, seorang Nabi benar, jujur. Terlebih, seorang guru pun harus benar dan jujur. Yang ketiga, kompetensi tabligh. Baik guru maupun Nabi sama, dia harus menyampaikan. Nabi kepada umatnya, guru kepada anak didiknya. Dan yang terakhir, kompetensi amanah. Guru dan Nabi sama-sama harus berjiwa amanah. Bertalian dengan masalah itu, kita akan sama-sama dengar bagaimana Bapak Haji Asep Maulana ini mengkaji satu ayat Al-Quran, yaitu surat Luqman yang kaitannya dengan pendidikan dalam Al-Quran. Ya. Keberapa Bapak Haji Asep Maulana dipersilakan. Ya. Ya, terima kasih Bapak Kuswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang benar bahwa kita melihat pada saat ini guru adalah sebagai manusia yang dianggap segalanya tahu bagi masyarakat, terutama bagi murid-murid kita. Hanya mungkin kita harus lebih tekankan bahwa guru itu sangat dibutuhkan bagi siswa untuk memberikan bermacam-macam bimbingan. Seperti dalam surat Luqman tadi, dalam ayat 12. Positifnya itu disebut dengan 10 perintah ayah. Ya kan? Jadi yang pertama bahwa murid itu ditekankan harus aniskurlillah. Jadi harus bersyukur kepada Allah dengan bermacam-macam keberadaan pada saat ini. Artinya
jangan sampai siswa-siswa kita ini justru dengan ada pendampingan dari guru malah mempunyai satu perilaku-perilaku yang di luar dari jalannya sebuah pendidikan. Sehingga antara tadi tablik dari Nabi Muhammad dengan kompetensi guru tadi ini sinkron. Artinya tidak ada satu hal yang bertentangan. Dalam surat Luqman ini kita sudah mengetahui banyak bahwa selain kita harus menanamkan bagaimana cara bersyukur melalui pendidikan, juga siswa itu diharapkan mampu untuk tidak lari dari kenyataan yang dihadapi pada saat ini. Apalagi dengan kesulitan-kesulitan pada saat ini, siswa kita masih banyak yang belum bisa masuk ke kelas karena dengan keterbatasan lokasi, keterbatasan keuangan dan segala macam. Nah, ini bagaimana guru memberikan satu tanaman, menanamkan pada siswa agar dia bisa mensyukuri dengan adanya yang sudah ada kita pada saat ini. Demikian dari satu ayat Luqman tadi satunya. Jadi pesannya itu diantara yang pertama bersyukur kepada Allah. Nah, itu yang pertama ya Pak ya. Mungkin Pak Kuswari bisa memberikan satu ulasan lain sehingga sikap-sikap cara bersyukur kepada Allah itu yang ditanamkan sejak dini kepada siswa, terutama pada saat ini anak-anak SMK lah, khususnya SMA yang mendekati usia dewasa, dengan diharuskannya mengetahui bermacam-macam informasi dari internet dan segala macam. Ini harus ada sikap-sikap yang mensyukurinya. Artinya kita bersyukur punya internet, bisa mengetahui bermacam-macam informasi secara global, tapi juga ada satu sikap yang mensyukurinya seperti apa. Begitu Pak Ustadz ya. Tapi bagaimana yang dihadapi tantangan kepada kita, khususnya kepada anak didik kita yang sekarang ini semakin terlihat kebebasan dalam internet. Nah itu barangkali Bapak kaitannya dengan masalah pendidikan inilah tantangan bagi kita, bisa sedikit menjelaskan. Ya, di satu sisi internet itu menurut saya adalah merupakan ilmu tambahan bagi anak di luar sekolah. Artinya mereka bisa mengetahui global dari internet bermacam-macam informasi. Hanya mungkin pemerintah seharusnya ada semacam tindakan-tindakan preventif untuk malumlah kita mengetahui di internet itu bermacam-macam informasi kan ada, termasuk bermacam-macam informasi berkaitan dengan perilaku-perilaku seksual dan segala macam. Yang kita harus mohonkan kepada pemerintah bagaimana pemerintah mampu memblokir atau mencegah situs-situs yang berbau pornografi seksual itu agar tidak bisa diakses oleh anak, oleh siswa. Karena ini walaupun bagaimana pengaruhnya besar. Pengaruh pada anak itu besar sekali. Misalnya kita bisa melihat sekarang beberapa kejahatan di masyarakat, baik itu kejahatan yang apalagi musim sekarang pembegalan sepeda motor, ya kan? Ini dengan melihat internet yang ditunjukkan dari bermacam-macam film yang diakses oleh anak melalui YouTube dan segala macam, itu bisa saja itu mereka itu mencontoh dari apa yang sudah dilihat di sana, sehingga ini merupakan tindakan kekerasan yang dicontoh, ditiru, sehingga anak-anak itu mampu akhirnya seperti ini yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu ini kan. Nah, jadi pemerintah diharapkan dengan adanya internet ini, memang anak-anak kita kalau buta internet juga salah, sangat ketinggalan nanti ilmu pengetahuannya. Namun ada pengamanan, tindakan pengamanan agar mampu memberikan satu layanan, artinya memberikan satu tindakan preventif agar situs-situs tertentu itu tidak bisa dibuka oleh anak atau diblokir saja. Itu saran saya agar penyimpangan atau pengaruh internet tidak jauh diterima anak yang akhirnya berperilaku pada di luar kebiasaan bangsa Indonesia masyarakat Indonesia begitu Pak. Bertalian dengan masalah tema yang kita bahas kali ini adalah pendidikan dalam Al-Quran. Nah, bagaimana pandangan Bapak konsep yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran yang dia mengajarkan kepada anaknya, selain tadi itu adalah harus bersyukur kepada Allah, barangkali ada hal lain yang bisa lebih dijelaskan oleh Bapak berkaitan dengan Luqman yang menasihati anaknya. Karena ini dalam tafsir Al-Quran, surat Luqman ini dibahas
di berbagai perguruan tinggi Islam karena konsepnya luar biasa hebat. Jadi Al-Quran ya, mengajarkan melalui Luqmanul Hakim. Ya. Luqmanul Hakim itu seorang yang sangat bijaksana. Dia berakhlak yang sangat mulia, tetapi maaf cakap di zaman waktu itu Luqmanul Hakim itu orangnya memiliki kulit yang berwarna hitam, mukanya sangat jelek gitu. Ya, digambarkan begitu dalam berbagai tafsir. Tetapi ya, meskipun kulitnya hitam, wajahnya kurang bagus, tetapi dia memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Al-Quran. Nah, barangkali Bapak bisa lebih menjelaskan bagaimana pendidikan yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim. Baik, bisa kita melihat pada lanjutan ayat tadi ada kalimat dalam intinya la tusyrik billah. Jadi artinya guru juga memberikan, jadi tidak hanya tugas guru agama saja menyampaikan la tusyrik billah. Artinya anak jangan sampai musyrik kepada Allah. Kan kalau sudah dia bersyukur, otomatis dia tidak akan mempunyai sifat-sifat yang musyrik kepada Allah. Kalau mereka sudah memberikan satu kepentingan bahwa internet segalanya, bisa saja ini nanti musyrik ya kan. Nah kemudian yang ketiga lanjutan dari ayat itu adalah aqimus shalah. Jadi artinya anak kita sudah bersyukur, sudah tidak memusyrikan Allah atau menduakan Allah, kita tanamkan, kita antarkan untuk aqimus shalah. Dalam aqimus shalah beberapa dari disiplin itu bisa kita ambil. Contohnya tidak ada kan salat yang dilakukan oleh anak-anak kita mentang-mentang tidak ada orang tua, nggak ada guru, salat duhur jadi 3 rakaat. Ini kan kejujuran yang timbul di sini. Walaupun dia berada di mana, entah itu dia di pesantren, entah dia di mall, entah di mana, begitu ada duhur, salat duhur itu kan 4 rakaat. Tidak ada yang saya nggak ada orang tua, nggak ada guru, kita 3 rakaat aja bikin biar cepat. Tidak mungkin kan? Nah ini kejujuran di sini timbul. Kemudian setelah kejujuran, disiplin dalam aqimus shalah itu ada. Tepat waktu, karena di situ harus mensegerakan salat apabila sudah mendengar adzan. Itu kan disiplin Pak. Dia zuhur jam 12 sekian menit, ya kan? Asar jam 15 sekian, maghrib jam 17 jam 18 sekian, isya juga jam 19 sekian. Ini kan sudah menanamkan nilai-nilai disiplin. Hanya saja kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa kita ini sebenarnya sudah menanamkan disiplin itu pada anak. Namun anak-anak kita karena bermacam informasi dia lebih terima, lebih cepat, lebih menerima, lebih oke lah kadang-kadang. Ilmu pengetahuan yang diambil kita dari Luqman ini kadang-kadang diabaikan dengan beberapa kepentingan kesibukan mereka, sehingga mereka telat melaksanakan, hilang disiplinnya, ya kan, hilang kejujurannya. Seperti itu Pak. Betul, Pak. Oleh karena itu memang kalau kita mengkaji konsep as-sholah, aqimis sholah, dirikanlah sholat, itu sebenarnya pendidikan dasar yang harus ditanamkan kepada anak didik kita mungkin sejak dini ya. Betul. Ya, mungkin apalagi Pak, sebenarnya dari konsep sholat itu sendiri, pendidikan apa yang bisa kita peroleh? Ini sekarang gini Pak. Sebentar, silakan pemirsa di rumah yang akan bertanya, ya, silakan. Iya. Halo, iya silakan Pak, dari mana? Sama Doni Pak, di Bandung. Di mana silakan Pak Doni, ya. Halo, iya silakan. Ini Pak mau bertanya. Iya. Selama ini banyak anggapan kalau anak itu lebih sering disalahkan ketika anak itu gagal. Apakah itu benar? Karena ada juga anggapan ketika anak itu gagal atau tidak bisa mengarungi kehidupan, itu bisa disalahkan adalah pendidikan ibunya, karena ibunya yang lebih banyak di rumah. Bisa dibenarkan ke Pak pendapat seperti itu? Iya, terima kasih Pak Doni ya yang sudah menanyakan. Pak tadi yang bertanya, banyak yang menyalahkan kegagalan pendidikan kepada anak-anak. Bagaimana Pak menurut konsep pendidikan sebenarnya? Bapak silakan menjelaskan. Ya sekarang gini Pak, pendidikan itu kan ada informal, ya, non formal, kemudian formal. Kalau seorang anak lantas gagal dalam mengarungi kehidupan gara-gara pendidikan misalnya, sangat naif sekali kalau kita menyalahkan ibu, ya kan? Ibu yang mengandung kita, ibu yang memberikan susu selama 2 tahun kepada kita, terus disalahkan karena gagalnya anaknya itu. Ini anak ini
tidak apa ya, termasuk perbuatan yang sangat tidak baik. Bila kegagalan pribadi anak, kita menyalahkan ibu kita. Nah, ini pendidikan informal di rumah yang kita lihat di rumah tidak bisa sepenuhnya menyalahkan ibu. Memang ada satu kalimat bahwa anak itu ketika lahir bagaikan kertas yang putih, di mana kita tulis hitam maka hasilnya hitam, di mana kita tulis merah hasilnya merah. Tapi dalam proses pendidikan, anak itu kan dari mulai kanak-kanak hingga dewasa, mereka sudah dibekali bermacam-macam pendidikan, baik di apalagi ada PAUD sekarang, ada TK, ada SD dan SMP, SMA. Inilah yang akan menentukan. Wah, kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada sekolah. Mungkin juga ada pengaruh lingkungan, ya kan, lingkungan keluarga, lingkungan di masyarakat atau yang lain, sehingga kegagalan anak itu tidak sepenuhnya harus disalahkan kepada ibunya, sang ibunya. Ibunya sudah banyak berjasa pada kehidupan seorang anak. Naudzubillah kalau kita sampai berani menyalahkan seorang ibu. Bahkan dalam satu pemahaman dari Luqman, bila saja anak sedang salat, bila dipanggil ibunya, dia harus gugurkan sholat. Begitu mulianya panggilan seorang ibu. Lantas kita gagal dalam kehidupan pendidikan menyalahkan ibu, waduh sangat tidak pada tempatnya lah ya, seorang ibu disalahkan. Sehingga dalam Luqman itu mengatakan bahwa diantaranya adalah bahwa bila seorang anak mendapati ibunya salah pada anak pun, anak tidak boleh sampai berani ini salah ibu, nggak boleh itu ada kalimat itu, karena pengorbanan ibu selama ini tidak bisa. Kita punya gunung 2 sebesar Uhud pun nggak akan lunas membayarkan jasa-jasa ibu yang diberikan kepada kita sejak kecil. Nah, jadi mungkin yang disalahkan yang pertama adalah bagaimana itu anak sendiri dalam mengalami menimba ilmu atau menyelami pendidikan. Atau ada yang salah ketika anak berangkat dari rumah ke sekolah, di jalan ada pengaruh lain, itu kan lebih diterima biasanya. Jadi tidak sepenuhnya ibu bisa disalahkan. Saya tidak sepaham kalau ada seorang anak yang gagal dalam pendidikan menyalahkan ibunya. Saya tidak sepaham itu. Nah, gitu. Iya, itulah jawaban dari Pak Haji. Mudah-mudahan puas ya. Silakan pemirsa di rumah yang akan bertanya, di layar televisi sudah ada tercantum nomor telepon yang ingin dihubungi. Langsung bisa berdialog dan bisa berinteraktif dengan Bapak Haji Asep Maulana, yang kebetulan beliau adalah seorang kepala sekolah SMK Putra Nasional. Ya. Tadi pertanyaan Pak Doni pun setelah disimak oleh kita, itu pada prinsipnya seorang ibu itu sangat mulia. Tidak ada ibu yang berkeinginan agar anaknya gagal dalam mengarungi kehidupan ini. Tapi ada pula pemirsa di rumah, ibu-ibu yang berbuat dan bertindak tidak sesuai dengan pribadiannya. Jangan kemana-mana pemirsa di rumah, tetap di Cahaya Ilmu, bahagia bersama ayat ilahi. Insya Allah, dengan $375 Anda bisa umroh dan dapatkan keuntungan ratusan juta rupiah. Hubungi. Info lebih lanjut di www.falaha.com. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Berbicara tentang kegaiban, sehebat apapun pengetahuan dan ilmu manusia, teknologi yang mendukungnya tidak akan pernah bisa mengungkapkan tentang kegaiban. Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illallah. Jangan lewatkan penampilan menarik dari seniman-seniman Sunda
Bentang Parahyangan. Setiap Rabu 14.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan tema kita, pendidikan dalam Al-Quran. Silakan pemirsa di rumah yang akan bertanya tentang pendidikan, ya, telah hadir di studio kita Bapak Haji Asep Maulana, yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan wawasan bagaimana konsep pendidikan dalam Al-Quran. Tadi sudah disinggung surat Luqman. Jadi sebuah surat yang menjelaskan bagaimana pendidikan di dalam Al-Quran. Baik guru, siswa, itu adalah anak-anak bangsa yang akan mengubah dunia ini. Ya. Oleh karena itulah, ya, pada kesempatan ini silakan pemirsa di rumah yang ingin bertanya, ya, telah tercantum nomor teleponnya di depan televisi ibu-ibu dan bapak-bapak pemirsa di rumah. Baik, kita lanjutkan saja tentang tema pendidikan dalam Al-Quran. Pak, berkaitan dengan masalah perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat di zaman globalisasi ini, banyak sekali kenakalan remaja yang sangat menyesakkan dada bagi kita sebagai pendidik. Bagaimana komentar Bapak menyikapi masalah kenakalan remaja, dan cenderung anak-anak ini sudah nampaknya mungkin lingkungan yang berpengaruh. Bagaimana Pak? Silakan Bapak diberi penjelasan. Ya Pak Kuswari, ya, kalau anak itu berperilaku aneh-aneh karena dengan kemajuan zaman dan menyesakkan dada tadi, saya kira memang kalau kita salahkan anak sepenuhnya juga mungkin tidak kena, ya. So, di sini kalau mencari kesalahan, ya siapapun tidak mau dong salah, ya kan? Tapi yang jelas bahwa menjelang anak dewasa itu seharusnya pengawasan orang tua itu lebih diintensifkan. Ya, artinya dari mulai berangkat sekolah, pulang sekolah main di mana, kemudian dengan siapa dia gaul, kemudian pulangnya jam berapa, ini saya kira perlu diperhatikan oleh orang tua. Ini walaupun tipis misalnya bisa menghalangi bermacam-macam kenakalan, tapi kalau ini rutin dilakukan, ini akan menjadi suatu pencegahan yang maksimal bagi anak-anak kita, sehingga jauh dari ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut dengan nakal dan menyesakkan dada gitu, Pak Kuswari, ya. Sehingga peran orang tua sampai dimanapun orang tua mutlak. Artinya tidak bisa ini salah kamu kata orang tua misalnya, tapi orang tua sendiri harus ada semacam filterisasi, sehingga anak itu tercegah nantinya, ya. Artinya untuk melakukan hal-hal yang kurang baik itu, ada ibu saya, ada bapak saya, mungkin saya malu atau gimana, sehingga dari macam-macam pergaulan itu orang tua lebih, kalau di sekolah ya di absen lah gitu, ya, gitu di absen saja gitu kan, sehingga nanti orang tua itu mampu untuk mengklaim bahwa saya sudah maksimal mendidik anak, menjaga anak atau memberikan satu pemahaman pada anak agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang menyesakkan dada tadi. Begitu. Terima kasih Pak Haji Asep. Kemudian pemirsa di rumah, memang ada kecenderungan sekarang ini masyarakat menyalahkan guru di sekolah berkaitan dengan merajalelanya, ya, anak-anak yang sekarang cenderung kenakalannya itu tawuran pelajar, narkoba. Ini guru yang menjadi sasaran tembak. Nah, pemirsa, kita akan mendengarkan nanti bagaimana Pak Haji Asep membahas tentang kenakalan remaja. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Pak Haji? Cenderung guru ini menjadi objek yang disalahkan oleh masyarakat.
Ya, saya kira guru tidak bisa disalahkan begitu saja dengan adanya perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan, lantas gurunya salah. Padahal kan anak itu di sekolah hanya beberapa jam. Jadi sangat bijaksana kalau orang tua artinya kembali mengintrospeksi bahwa seperti apa anak di rumah, seperti apa anak di luar, bergaul dengan siapa, lantas bagaimana. Ini juga sangat menentukan bagaimana anak mempunyai perilaku. Kalau sepenuhnya anak menyalahkan guru dengan perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan di kita, jelas guru, waduh, kasihan sekali dong guru ya. Karena guru itu sudah capek dia memberikan satu bahan-bahan atau materi-materi pembelajaran di kelas, sudah capek dengan tugas-tugas dari kepala sekolahnya, dengan bermacam-macam administrasi, sudah capek juga dengan rapat-rapat dengan MGMP dan segala macam, lantas disalahkan oleh orang tua karena ini salah guru ini. Nah, ini jelas sangat tidak bijaksana menurut saya. Begitu. Jadi kalau kita melihat guru pun telah berusaha semaksimal mungkin. Persis, ya, persis. Jadi sangat tidak bijak barangkali kalau ada orang tua yang menyudutkan Benar. ini adalah Salah guru. akibat dari guru. Salah guru. Padahal guru itu sekarang ini tuntutannya semakin besar dengan kompetensi yang 4 itu. Betul. Ya. Guru kan akhirnya dia harus mempunyai tanggung jawab yang besar. Ya. Tidak hanya kepada para siswa, dia pun punya keluarga kan itu. Betul. Nah, Ya. nah itulah barangkali yang harus kita sama-sama menjadi bahan pikiran kita bahwa persoalan siswa itu adalah persoalan kita bersama. Ya. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di cahaya ilmu, bahagia bersama ayat ilahi. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Berbicara tentang kegaiban, sehebat apapun pengetahuan dan ilmu manusia, teknologi yang mendukungnya tidak akan pernah bisa mengungkapkan tentang kegaiban. Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illallah. Jangan lewatkan penampilan menarik dari seniman-seniman Sunda, Bentang Parahyangan. Setiap Rabu, 14.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Bandung TV. Alhamdulillah, pemirsa di rumah, kita terus kaji ayat yang bertalian dengan tema kali ini adalah pendidikan dalam Al-Quran. Tadi Pak Asep Maulana kita telah membahas tentang kenakalan remaja. Barangkali Bapak bisa memberikan satu wawasan kepada pemirsa di rumah, ya, bertalian dengan betapa beratnya seorang guru mendidik anak didiknya, mendidik para siswanya. Coba kaitkan bagaimana konsep Islam, terutama dalam Al-Quran, yang berkaitan dengan pembinaan kepada anak didik kita. Ya. Bisa menjelaskan? Satu kemungkinan yang harus kita cegah dari anak adalah bagaimana agar anak itu setelah sekolah diselesaikan
baik di SMK ataupun perguruan tinggi, mereka mempunyai satu bekal sehingga apa yang diterima oleh anak-anak ketika di masa-masa belajar itu mampu menjadikan sebagai pelatih, pendamping, pengawas, sehingga untuk berperilaku hal-hal yang tidak nyambung dengan norma kehidupan itu bisa dihindari. Artinya orang tua di sini juga mutlak diharuskan memberikan satu pengawasan kepada anak. Jangan sampai anak itu justru lost control. Artinya hilang kontrol. Bisa kita bayangkan kalau seorang ibu kehilangan anak 2-3 hari tidak pulang ke rumah. Ini bisa kita bayangkan bermacam-macam perakiraan dari seorang ibu itu. Mungkinkah di sini, mungkinkah di sana dengan berlaku seperti ini. Nah, di sini ada inti dari surat Ibrahim tadi, bersabar bila mendapatkan penderitaan. Sehingga orang tua di sini dengan kesabaran penuh tetap melakukan edukatif pada anak, pendidikan kepada anak, baik itu pesan-pesan yang berupa pesan pendidikan dari sekolah, pesan pendidikan dari informal di rumah dengan norma kehidupan bermasyarakat. Artinya anak itu akhirnya bisa terjaga dengan bermacam-macam pengaruh dari luar. Apalagi kalau orang tua itu, kami juga guru juga orang tua kan, jadi tentu punya sifat-sifat dan sikap-sikap ini pada anak. Namun ya kembalikan kepada anak itu sendiri pada akhirnya. Bila memang anak itu, maka ada satu perumpamaan. Bila anak kita bergaul dengan ustadz, maka secara pelan-pelan itu anak juga akan menjadi mengadopsi perilaku-perilaku ustadz. Tapi bila anak kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mendirikan sholat, maka anak itu juga akan terpengaruh dengan orang-orang yang tidak mendirikan sholat. Jadi orang tua sebaiknya mengawasi gaul anak setelah itu di mana. Jangan sampai orang tua, sudah besar, dia sudah tahu mana yang salah, mana yang jelek, mana yang benar, pasti dia pulang. Tapi justru pengawasan ke dalam pada anak itu mutlak. Jangan merasa anak sudah besar, sudah dewasa, sudah SMK, sudah SMA, sudah perguruan tinggi, lantas anak itu dibebaskan, nanti juga pulang, nanti juga ada. Nah ini pernyataan atau statement seperti ini harus kita hilangkan. Begitu Pak Ustadz. Iya. Pemirsa di rumah silakan yang akan bertanya, masih ada kesempatan waktu beberapa menit lagi. Ya. Tetapi kita pada prinsipnya sepakat bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita tidak bisa menyalahkan kepada guru, tidak bisa menyalahkan kepada para siswa, ya. pada ibu apalagi, kepada bapak apalagi. Ya. Masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban bagaimana anak-anak bangsa ini memiliki akhlak yang mulia. Karena kuncinya dari akhlak. Ya. Akhlak yang baik, bangsa pun akan menjadi baik. Akhlak buruk, bangsa pun akan menjadi buruk. Ya. Oleh karena itulah, ya, pendidikan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya. Tadi di awal acara saya pernah menyinggung satu ayat Al-Quran dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, artinya kepada diri kita dulu. Ya. Kemudian kepada keluarga, ya, yang kita cintai, yang kita sayangi. Ya. Untuk apa kita menjaga? Ya. Karena dinyatakan dalam surat itu, ku anfusikum wa ahlikum naro, dari hebatnya bencana yang kelak akan dialami oleh orang-orang yang tidak tunduk dan taat kepada Allah. Ya. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Ya. Pemirsa di rumah, kita bisa mengambil satu kesimpulan dari pertemuan hari ini, bahwa yang pertama dalam tema pendidikan dalam Al-Quran, mari kita ajarkan wala tusyrik billah. Anak didik kita dimanapun berada, jangan sampai mereka musyrik kepada Allah.
Karena Allah sangat membenci dan murka kepada siapapun di muka bumi ini apabila orang tersebut menyekutukan Allah. Ajarkan pula kepada anak didik kita senantiasa bersyukur. Ya. Semakin banyak bersyukur, maka orang itu pun akan oleh Allah beri segala macam kemudahan. Ya. Di samping bersyukur, ajarkan pula anak didik kita agar berhati-hati pergaulan di lingkungan sekitarnya, karena ini akan mengganggu kepada kita. Ya. Hadirin pemirsa di rumah dan para siswa-siswi SMK Putra Nasional yang berada di studio, terima kasih kepada semuanya, kepada pemirsa juga yang ada di rumah. Terima kasih khususnya kepada Bapak Haji Asep Maulana yang sempat menghadiri acara ini untuk memberikan wawasan kepada kita. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana Amin. wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami manusia yang bermanfaat di muka bumi ini ya Allah. Jadikanlah setiap langkah-langkah kami dari rumah ke tempat bekerja, ke tempat sekolah adalah amal kebaikan dan meninggikan derajat kami di muka bumi ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pemirsa di rumah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu